Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi bersama kami. Hari ini kebetulan kuotanya habis nih, kita beli dulu ya pulsa, nanti dijadikan kuota gitu. Kita jalan kaki nih Bunda, Abang Haidar, Mas Fatih, Dek Haura. Lanjut bersih-bersih rumah dulu ya, sapu depan rumah. Kalau pagi-pagi nyapu dulu itu asik Bunda, anak-anak juga akan terbiasa untuk membantu ibunya. Adik Aura itu sukanya kalau ada kamera, ya sudah di depan dia. Nah, itu ada Mas Fatih juga bantu menyapu. Nah, ke depan kamera juga kan Bunda Mas Fatih. Ya begitulah anak-anak ya Bunda semua juga pasti merasakan. Sekarang adik Haura, Mas Fatih juga pengen ikut menyapu. Ini adalah bagian taktik supaya bunda-bunda itu tidak terlalu capek ya Bun. Karena apa? Anak-anak kita ikut membantu. Dengan demikian harapannya anak-anak jadi suka bersih-bersih juga Bunda. Kita nggak nyuruh mereka untuk menyapu, tapi akhirnya mereka ikut menyapu juga ya Bunda. Coba kalau kita suruh, ayo anak-anak nyapu, nggak mungkin mereka nyapu. Tetapi dengan mereka melihat ibunya menyapu misalnya, otomatis mereka pengen menyapu juga. Asik ya Bunda. Segala hal yang kita punya itu harus kita syukuri Bunda. Apapun itu, baik sebuah rezeki yang sedikit ataupun yang banyak, kita syukuri aja. Dengan bersyukur hati akan menjadi tenang, dan menjalani aktivitas sehari-hari itu juga akan menyenangkan, tidak membosankan dan tidak capek, rasanya happy aja gitu. Nah, ini Abang Haidar sudah bisa nih kalau dimintain tolong membelikan sesuatu. Kali ini Abang Haidar, Bunda minta tolong membersihkan alat untuk membersihkan kaca itu loh Bunda. Nah, kemudian mereka yang tugasnya membersihkan kaca, jadi ibunya sudah satu penggawean gitu loh Bun. Jadi yang kerja tugas membersihkan kaca anak-anak kita. Asik kan? Kalau saya dengan 3 anak yang masih kecil ini, ketika menyuruh membersihkan kaca misalnya, semua harus pegang lap Bunda, semua harus pegang alat semprot pembersih kaca. Buat apa? Biar mereka tidak berebut, satu. Yang kedua, mereka akan semangat. Merenung sejenak Bunda. Menjadi ibu adalah perjalanan luar biasa yang penuh warna. Ada haru, lelah, cinta, tawa, bahkan air mata. Di dalamnya, sabar dan bahagia bukan sekedar perasaan sesaat, tapi proses batin yang dalam. Berikut ya makna untuk sabar dan bahagia menjadi seorang ibu. Yang pertama, sabar bukan berarti lemah loh Bun, tapi kuat dalam diam. Saat anak tantrum misalnya, saat malam tanpa tidur, atau saat segala hal terasa kacau. Sabar adalah nafas panjang yang menenangkan hati. Kedua, sabar adalah seni menahan reaksi, bukan perasaan. Ibu tetap boleh lelah, boleh kecewa, tapi sabar mengajarkan bagaimana merespon dengan kasih, bukan dengan amarah. Yang ketiga, sabar adalah belajar melepaskan ekspektasi. Anak tidak harus selalu rapi, cepat belajar, atau sesuai keinginan kita. Mereka adalah individu yang sedang bertumbuh, bukan proyek untuk disempurnakan. Kemudian, untuk memaknai bahagia sebagai rasa syukur harian, yang pertama, bahagia itu bukan selalu tertawa, tapi merasa cukup. Cukup dengan suara tawa anak, pelukan hangat anak, atau tatapan mata mereka saat tertidur lelap. Yang kedua, bahagia adalah menikmati momen kecil. Momen saat anak memanggil, "Bunda, aku minta main. Bunda, aku sudah menggambar nih." Atau dia bilang, "Bunda, masakan Bunda enak." Nah, yang ketiga, bahagia adalah menerima bahwa menjadi ibu adalah proses belajar seumur hidup.
Tidak ada ibu yang sempurna, tapi ibu yang bahagia adalah yang mau terus bertumbuh bersama anaknya. Gabungan sahabat dan bahagia menjadikan jiwa yang kuat dan hati yang lembut. Menjadi ibu berarti menyayangi tanpa syarat, meski tidak selalu dibalas dengan ucapan terima kasih. Menjadi ibu berarti menangis di dalam kamar, lalu keluar dengan senyum. Karena tahu senyum ibu adalah kekuatan anaknya. Menjadi ibu adalah tempat pulang, meski ia sendiri belum sempat beristirahat. Seorang ibu bukan karena dia tidak pernah lelah, tapi karena cintanya lebih besar dari lelah itu. Bahagia seorang ibu bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih mensyukuri peran yang mulia. Kadang anak tantrum ya bun, solusinya bagaimana menghadapi anak yang tantrum? Menghadapi anak yang sering tantrum memang bisa melelahkan. Tapi sebenarnya tantrum adalah bagian normal dari perkembangan emosional anak, terutama di usia 1-5 tahun. Namun, tentu saja ada cara-cara efektif untuk mengurangi frekuensi dan intensitas tantrum, bahkan mencegahnya. Supaya anak tidak mudah tantrum. 1. Penuhi kebutuhan dasarnya. Anak sering tantrum saat lapar, ngantuk, atau kelelahan. Tipsnya, pastikan anak cukup tidur. Usia 2-5 tahun butuh 10-13 jam per hari. Siapkan cemilan sehat saat bepergian. Hindari mengajak anak aktivitas berat saat mereka lelah. Yang kedua, berikan peringatan sebelum perubahan aktivitas. Anak sulit berpindah dari aktivitas menyenangkan. Tip, katakan, 5 menit lagi kita bereskan mainannya ya, habis itu makan. Atau, gunakan timer atau lagu sebagai penanda waktu. Yang ketiga, berikan pilihan, bukan perintah. Anak merasa punya kendali, bukan dipaksa. Contoh, kamu mau pakai baju merah atau biru? Contoh lagi, kita jalan kaki atau naik stroller ke warung. Yang keempat, kenalkan dan ajarkan emosi. Anak tantrum karena belum bisa menyampaikan perasaan. Tipsnya, gunakan kalimat, kamu sedang marah ya? Gak apa-apa, marah itu wajar. Ajar anak menyebutkan perasaan senang, kecewa, marah, takut, dan lain-lain. Yang kelima, berikan pelukan saat anak mulai rewel. Sentuhan penuh kasih membantu menenangkan sistem saraf anak. Yang keenam, jadilah contoh pengendalian emosi. Anak belajar dari melihat, bukan dari nasihat. Saat kamu kesal, katakan, ibu sedang marah. Jadi, ibu tarik nafas dulu ya. Hindari membentak karena anak akan meniru. Yang ketujuh, jangan abaikan tantrum total, tapi jangan turuti. Penting untuk tetap hadir, tapi tidak menyerah pada tuntutan yang tidak masuk akal. Tetap di dekat anak, katakan, ibu di sini. Kalau kamu sudah tenang, kita bisa bicara. Jangan turuti permintaan yang datang dari tantrum, agar anak tidak mengulang sebagai senjata. Yang kedelapan, buat rutinitas harian yang konsisten. Anak merasa aman jika tahu apa yang akan terjadi. Misalnya, waktu tidur, makan, mandi, dan bermain yang tetap membantu mengurangi kecemasan anak. Yang kesembilan, salurkan energi dan emosi lewat aktivitas. Anak yang aktif butuh ruang untuk mengekspresikan diri. Beri waktu main bebas, menggambar, bernyanyi, atau olahraga ringan. Yang ke-10, berikan pujian saat anak berperilaku baik.